Maka kalau kita berselisih, kemudian kita didamaikan, kita ditengahi, ini kita harus tawakal dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang bentuk-bentuk tawakal. Sekarang yang kelima, yaitu bertawakal dalam perselisihan. Ya, dalam hubungan antar sesama kadang-kadang terjadi perselisihan. Suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan. Dalam organisasi terjadi perselisihan. Begitu seterusnya. Dan itu sesuatu yang biasa terjadi. Termasuk dalam masalah-masalah agama. Beda pendapat dalam masalah agama itu juga perselisihan. Nah, semua ini harus ditengahi, didudukkan secara proporsional sebagaimana mestinya. Maka kalau kita berselisih, kemudian kita didamaikan, kita ditengahi, ini kita harus tawakal dalam masalah ini. Bukan soal kemauan kita, tapi di mana sebenarnya nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Kadang-kadang apa yang kita maksudkan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh orang yang lebih paham. Kita ingin ini halal misalnya, tapi ternyata orang yang lebih paham mengatakan ini haram. Jadi jangan sampai kita tidak mau menerima apa yang difatwakan, padahal fatwa itu kita minta. Begitu juga kalau kita berkonflik lalu ada yang mendamaikan, ya maka kita terima perdamaian itu. Nah, ini namanya tawakal dalam kaitan dengan perselisihan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Ayat yang ke-10 maksud saya. Di sini Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanmu, kepadanya lah kamu bertawakal dan kepadanya aku kembali. Di sini kita menerima keputusan dari Allah tentang suatu persoalan. Ya, kalau contohnya misalnya dalam konflik keluarga. Dalam keluarga ada konflik pembagian harta waris. Kadang-kadang siapa yang paling ribut, dia yang dapat banyak. Nah, ketika ribut-ribut, nah, cari penengah yang mengerti masalah ini. Ternyata kalau diatur oleh si penengah berdasarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka ada pembagiannya secara adil, secara proporsional. Nah, kalau kita sudah minta ditengahi karena keputusannya tidak menyenangkan diri kita, kita tidak mau terima. Ini namanya orang tidak bertawakal dalam perselisihan. Dia maunya dibenarkan apa yang menjadi keinginannya,
dibenarkan apa yang menjadi hawa nafsunya, tidak. Nah, maka kita harus menghormati hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita harus menerimanya meskipun itu tidak menyenangkan kita secara duniawi. Yang keenam adalah bertawakal dalam peperangan. Tawakal dalam perang. Kalau kita terjadi peperangan, maka kaum muslimin itu mempersiapkan diri untuk berperang. Berperang dengan sebaik mungkin. Hasilnya menang atau kalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perang itu sesuatu yang harus dihindari. Sedapat mungkin jangan terjadi perang. Makanya Rasulullah lebih memilih hijrah. Diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah biar supaya tidak terjadi perang dengan orang-orang Mekah, kafir Quraisy. Nah, sesudah sampai di Madinah, membangun Madinah dengan baik, 2 tahun kemudian orang-orang kafir mau memerangi kaum muslimin, apa boleh buat? Perang sudah kita hindari, tapi kalau musuh sudah datang, ya jangan kita lari, harus dihadapi. Orang Betawi sekarang bilang, lu jual, gua beli. Karena perang nggak boleh kita mulai. Nah, maka ketika terjadi perang, lakukan dengan baik, berjuang dengan penuh kesungguhan, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ahzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan dan mengalahkan pasukan sekutu, hancurkanlah musuh-musuh itu dan menangkan kami atas mereka. Ya, meskipun demikian, namanya perang, ada saat Rasulullah dengan para sahabat mencapai kemenangan dan ada saat mengalami kekalahan. Nah, keharusan bertawakal ini juga disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 121-122. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ketika 2 golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi kalau sudah bertawakal kepada Allah, nggak ada lagi rasa takut. Karena tugas kita adalah berjuang. Tugas kita bukan menang, tapi berjuang. Berjuang dengan sebaik-baiknya. Menang dan kalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan inilah maka para sahabat luar biasa bersungguh-sungguh di dalam berperang. Sampai kemudian sahabat itu ada yang begitu berani maju ke depan membunuh banyak musuh. Kenapa? Karena dia ingin mati syahid. Tapi karena dia berani, malah musuhnya yang jadi takut, sehingga dia mencapai kemenangan. Dan ternyata sahabat ini meninggalnya malah di atas tempat tidur. Dia mengeluarkan air mata, dia menangis. Ketika ditanya mengapa, saya sebenarnya tidak ingin mati di atas tempat tidur. Yang saya inginkan adalah mati di medan perang. Meskipun matinya di atas tempat tidur, nilainya tetap nilai syahid. Karena dia memang mencita-citakannya mati di medan perang itu, mati syahid.
Karenanya mati syahid itu menjadi cita-cita tertinggi, menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Maka dengan tugas berjuang, hasilnya diserahkan kepada Allah. Disinilah pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.